Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua sobat kreatif yang masih setia ya belajar bareng di channel ini. Banyak maaf juga dari saya karena lambatnya uploadan karena terkendala waktu untuk beberapa bulan terakhir ya sobat kreatif. Intinya buat sobat kreatif semuanya dimanapun berada, sehat, sukses, lancar jaya. Doa sederhana dari seorang pemula yang insya Allah tidak pernah saya kurangi dari setiap jengkal tujuan dan maknanya. Jadi kita langsung saja ya sobat kreatif ke tema belajar bareng kita kali ini. Oke sobat kreatif, jadi kali ini saya akan coba buat kembali mesin slitting atau mesin potong plat seperti yang bisa dilihat di tayangan videonya ya. Dengan versi berbeda dan kebutuhan berbeda dengan yang sebelumnya saya buat ya sobat kreatif. Jadi untuk yang belum menonton video versi sebelumnya, ada baiknya ditonton terlebih dahulu agar paham dari setiap perbedaan dan cara kerja dari alatnya dengan yang akan saya buat di kesempatan kali ini ya. Baiklah, pertama-tama seperti pada pembuatan mesin slitting yang sebelumnya, saya awali dari penyesuaian dudukan penggerak motor sama gearbox atau redusernya ya. Di sini masih sama juga untuk kapasitas motor dan gearbox, saya masih pakai motor 1 pasa 1 HP. Untuk gearboxnya WPA 50 rasio 1:60. Mungkin untuk cara buat sistem setelan dudukan penggerak tidak harus saya jelaskan rinci lagi ya sobat kreatif, karena udah beberapa kali juga saya bahas di channel ini ya. Untuk rangka kaki-kaki saya pakai bahan UNP 8. Baiklah sobat kreatif, jika motor dan gearbox sudah sesuai dengan dudukan, sekarang kita sesuaikan juga bahan selanjutnya. Di sini saya sudah siapkan pipa seamless ya dengan diameter dalam disesuaikan dengan ukuran bearing yang mau dipakai. Untuk diameter bagian dalam bearing saya pakai di ukuran 30 mm ya, disesuaikan juga dengan as yang saya sudah siapkan juga. Jadi kita buat dudukan bearing di dalam pipa untuk menahan as dudukan mata pisau di bagian dalamnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya sobat kreatif. Untuk mesin slitting yang saya buat di kesempatan kali ini, saya bilang lebih aman ya sobat kreatif daripada dengan versi yang sebelumnya saya buat juga ya. Karena as dudukan mata tidak berputar di luar tapi di dalam pipa ya, yang menurut saya beresiko waktu beroperasi. Baiklah sobat kreatif, jika sudah bisa dipahami, kita lanjutkan. Kita satukan pipa rumahan as dengan dudukan penggerak seperti ini. Kita buat center posisi ujung as belakang dengan as gearbox di bagian bawah untuk transfer putaran nantinya ya. Dan untuk bagian asnya ya sobat kreatif, meski sudah tertahan dengan rumahan pipanya yang dipaten seperti itu, usahakan ya agar tetap memberikan lahar pilau kembali di bagian luarnya, karena nantinya lahar pilau ini berfungsi sebagai penahan mata pisau ya, dan juga penyetabil putaran penggerak. Oke, sekarang kita berikan lagi ya sobat kreatif dudukan kedua dengan bahan UNP juga tepat di bagian bawah pipanya seperti itu. Jadi yang pipa dudukan as ini dipaten ya. Untuk as yang tertanam di dalam itu tidak dipaten, jadi masih bisa keluar masuk ya sobat kreatif biar gak salah. Oke, kita lengkapi langsung dengan pemasangan kaki-kakinya juga di bagian lainnya agar pemasangannya lebih mudah dan seimbang ya sobat kreatif. Jika sudah, kita bisa lanjut ke pemasangan gear atau gigi penghubung di bagian as belakang. Lalu bisa kita pasang kembali rumahan as kedua tepat di bagian atas pipa sebelumnya ya seperti ini. Usahakan posisi pipa harus benar-benar sejajar ya sobat kreatif keduanya. Untuk jarak sesuaikan dengan ukuran diameter gear dan diameter pisau slitting yang akan dipakai nantinya. Di sini saya pakai diameter pisau di 100 mm ya, dan untuk gigi juga saya samakan di 100 mm juga untuk diameter poolnya. Jadi nantinya kan ada jarak turun di 2 mm kurang lebihnya untuk nanti pertemuan kedua mata potongnya seperti itu ya sobat kreatif. Di bagian ini untuk memperkuat bagian belakang karena ukuran mesin yang cukup panjang ya di 120 cm. Jadi saya perlu menambahkan beberapa bahan penguat di bagian dudukan belakangnya. Di sini saya memakai beberapa plat agar bisa sekalian untuk pengaman juga ya bagian penggerak gigi agar tidak terjangkau tangan sebagai safety ya sobat kreatif. Baiklah sobat kreatif, di sini saya sudah siapkan kembali bahan mentah untuk mata potongnya dengan diameter 100 mm seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya.
Untuk desain mata pisau plat sebetulnya ada beberapa macam ya sobat kreatif, ada yang pipih, ada juga yang lurus seperti yang saya pegang. Sebetulnya yang saya pegang ini tidak lurus juga ya, ada sedikit derajat, tapi nanti saya akan buat pipih kembali disesuaikan dengan kebutuhan pemotongannya. Dan nanti posisinya akan seperti ini ya sobat kreatif. Sekarang saya akan memberikan beberapa dudukan kembali ya sobat kreatif. Ya karena kita akan mudah menyesuaikan beberapa dudukan kalau mata potong sudah terpasang seperti ini ya. Di sini saya juga sudah buat landasan dengan derajat seperti ini ya sobat kreatif. Jadi agak nanjak seperti itu. Saya fungsikan untuk memisahkan hasil potongan dan sisa potongannya. Itu bertujuan juga untuk agar potongan lebih lancar ya lajunya. Kita tempatkan di bagian belakang seperti ini ya. Selanjutnya kita buat penahan ujung dudukan bagian depan dengan cara seperti ini. Kita berikan malan di bagian terbawah. Di sini saya pakai plat 3 mm atau 5 mm juga lebih bagus ya. Untuk dudukan saya pakai plat 16 mm. Lalu kita satukan bahan dudukan dengan landasannya. Dan kita berikan beberapa penghubung tambahan di bagian dudukan as bagian atas untuk menambah kekuatan pada pipanya. Agar ketika proses pemotongan tidak loncat mata atasnya ya sobat kreatif, atau naik turun untuk mata potongnya. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini ya sobat kreatif. Jadi dudukan yang saya buat ini sangat penting diterapkan di mesin dengan ukuran panjang lebih dari 1 meter. Malah yang 100 cm saja saya anjurkan seperti itu ya. Tapi bisa juga tidak memakai dudukan seperti ini, dengan catatan ukurannya jangan lebih dari 60 cm. Itu pun harus kita double lagi ya dengan plat di dudukan as paling atasnya. Insya Allah mungkin next time saya coba praktekkan kembali untuk pembuatannya yang tanpa dudukan depan ya sobat kreatif. Oke, di sini saya hanya tinggal melengkapi landasan untuk media potongnya saja dan sliding jalur untuk stopper dalamnya. Yang saya buat dari as 22 mm ya untuk landasan slidingnya. Kita buat stopper dengan bahan besi siku yang disesuaikan, dan nantinya saya berikan rangkaian bearing di dalam besi sikunya untuk memperlancar laju media potongnya ya sobat kreatif. Oke, sekarang kita coba nyalakan untuk melihat keseluruhan rangkaian apakah berfungsi dengan baik atau belum ya sobat kreatif. Baiklah, dan sudah sesuai. Di sini saya akan coba finishing terlebih dahulu sambil menunggu rangkaian stopper beres dilakukan ya sobat kreatif. Nanti saya perjelas ya untuk sistem stopper yang saya terapkan di mesin ini. Baiklah sobat kreatif, dan seperti inilah tampilan desain mesin yang saya coba buat setelah di finishing ya. Oke, dan untuk stopper dalam saya berikan beberapa rangkaian bearing kecil di dalamnya, bisa dilihat ya. Dan stopper ini bisa ditarik atau didorong disesuaikan dengan keperluan jarak potongnya, dengan penguncian sistem baut di bagian sliding asnya ya. Dan untuk stopper kedua, stopper bagian luar sama juga saya berikan beberapa rangkaian bearing dengan sistem yang sama. Jadi bisa disetel juga untuk jaraknya. Jadi saya coba jelaskan beberapa pemasangan yang mungkin belum sempat saya bahas di beberapa bagian ya sobat kreatif. Yang pertama, untuk sistem stopper luar saya berikan dudukan pengunci dengan mencowok bagian plat landasan untuk membantu stopper mengunci dengan baik di posisi jarak potong pendek. Karena stopper luar ini hanya mengandalkan tumpuan 2 buah as saja tanpa ada landasan lain di bagian bawahnya, yang akan berakibat melintir atau goyang ya nantinya. Yang kedua, untuk memudahkan pemeliharaan ketajaman pisau sliting atau mau mengasah nantinya ya, di bagian landasan luar saya pasang dengan sistem baut seperti ini untuk memudahkan membuka kedua mata potongnya ya sobat kreatif, insya Allah, dan mudah-mudahan bisa dipahami sama sobat kreatif semuanya ya. Untuk alat mesin sliting ini dipesan di maksimal pemotongan di ketebalan 2 mm ya. Jadi kita uji langsung sesuai kebutuhan dengan ukuran panjangnya di 120 cm ya sobat kreatif.
Oke dan baiklah sobat kreatif, mungkin seperti itu tema belajar bareng kita di kesempatan kali ini. Semoga ada yang bisa bermanfaat, ambil dari setiap tayangan yang sekiranya baik ya. Buang setiap yang kurang yang bisa merujuk efek tidak baik. Segratis-gratisnya pengetahuan, tetap diri kita yang atur laju dari setiap yang dipelajari, baik buruknya ya sobat kreatif. Jadi tampung dan sortir setiap pengetahuan, tanam setiap harapan. Intinya di mana saja kita bisa mendapatkan pengetahuan secara gratis ya, entah itu dari tongkrongan atau tontonan, asal posisikan ego tetap dipijakan dan turunkan sedikit tingginya hati agar ilmu-ilmu baru senantiasa menghampiri ya sobat kreatif, agar kita bisa sama-sama belajar lebih baik lagi ke depannya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.